Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anakku kelas 6 SD maupun MI di channel Mantias Yugo. Ya, hari ini kita akan belajar untuk kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya menerapkan 3M saat ini, ya, karena kita sedang mengalami pandemi, ya. Ini bencana nasional bahkan internasional. Kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita. Lakukan 3M dimanapun kalian berada, ya. Menggunakan masker terutama, lalu mencuci tangan dengan bersih, ya, menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu yang ketiga, menjaga jarak, dan juga jangan sampai ada kerumunan. Setelah itu kalian lakukan, insya Allah kita tidak akan terpapar oleh virus yang berbahaya ini. Lalu jangan lupa juga untuk like, komen, dan share agar teman-teman kita yang lain bisa belajar bersama di sini. Mari kita mulai ke pembelajaran kita. Kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah, Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli terhadap lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup yang sejahtera. Nah, anak-anak, mari kita baca bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah, sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan setiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang yang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah,
warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dia hasilkan. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang ternilai. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal yang positif dan bermanfaat bagi warga dan juga lingkungan. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami bacaan yang sudah dibacakan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Ya, menurut Bapak seperti ini jawabannya ya. Mungkin kalian bisa mengikuti atau mungkin kalian sudah menjawab dengan sama seperti ini. Jadi jawabannya adalah judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul di atas juga sama, yaitu adalah Kampung Rawajati. Nah, isi bacaan berdasarkan kata kunci adalah, karena tadi menceritakan tentang lingkungan, berarti Bapak simpulkan isi bacaannya adalah kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Untuk pertanyaan kedua atau nomor 2, silahkan kalian isi ya, sesuai dengan keadaan di lingkungan kalian. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyi berbeda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut dengan interval nada. Interval nada adalah jarak satu nada dengan nada lainnya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Mari kita amati dengan seksama dan mari kita coba cari apa yang kita bisa amati pada gambar tersebut. Di sini ada 2 gambar ya. Sebelah kiri adalah gambar seperti anak-anak ya. Yang sebelah kanan adalah gambar remaja. Mari kita amati. Pada gambar sebelah kiri, jika kita amati adalah gambar anak-anak. Pada gambar tersebut belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar sebelah kiri belum menunjukkan payudara membesar, dan anak laki-laki pada gambar tersebut juga belum terlihat ada jakun, dan bentuk bahu pun belum berbentuk bidang. Mari kita amati yang gambar sebelah kanannya. Nah, gambar sebelah kanan tersebut merupakan gambar remaja. Pada gambar tersebut sudah nampak ciri-ciri sudah puber. Ya, seperti remaja pada perempuan tersebut adalah menunjukkan payudaranya sudah nampak membesar, dan remaja laki-lakinya pun sudah berjakun dan bahunya berbentuk bidang. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami yang namanya masa puber. Nah, berikut Bapak sampaikan ciri-ciri pada masa puber ya. Yang pertama kita ke ciri-ciri yang perempuan dulu. Ciri-ciri perempuan pada masa puber adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan juga alat kelamin. Suaranya jadi melengking ya. Payudaranya membesar dan juga pinggulnya membesar. Nah, itu berarti kalau kalian sudah mengalami beberapa hal seperti itu, mungkin kalian sudah masuk ke masa puber ya. Bagi yang laki-laki, ciri-cirinya seperti apa? Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara jari membesar atau memberat ya.
tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan juga janggut. Nah, itu adalah ciri-ciri laki-laki ataupun perempuan masuk ke masa puber. Demikianlah anak-anak video pembelajaran dari Bapak untuk tema 6, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti. Jangan lupa untuk komen di bawah ini yang baik-baik ya. Dukung terus channel Bapak agar semangat membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.